Welcome to my channel Brilian Indra Suara. Mari kita berteman dengan cara klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kamu jadi yang terupdate. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Anak-anakku yang saat ini masih berada di rumah dan mengikuti pembelajaran daring, saya doakan kalian tetap sehat, bersemangat, dan giat dalam mengerjakan tugas-tugas daring. Anak-anak, tidak terasa kita sudah sampai di penghujung materi di bab 6 di semester 1 ini. Pada bab 6 ini yang akan dibahas adalah energi dalam sistem kehidupan. Anak-anak, langsung saja kita masuk ke materi pada pagi hari ini. Energi adalah kemampuan untuk melakukan usaha atau kerja atau melakukan suatu perubahan. Bentuk energi ada 4, diantaranya 1. Energi kimia, 2. Energi listrik, 3. Energi potensial, dan yang keempat adalah energi kinetik. Ini adalah 4 dari sekian banyak bentuk energi, namun fokus pembelajaran kita pada pagi hari ini hanya 4 ini tadi, kimia, listrik, potensial, serta kinetik. Lanjut kita ke pengertian masing-masing bentuk energi. Yang pertama, energi kimia adalah energi yang terkandung dalam suatu zat. Energi listrik adalah energi yang dimiliki muatan listrik dan arus listrik. Energi potensial adalah energi yang dimiliki oleh suatu materi karena lokasi atau tempatnya. Sedangkan energi kinetik adalah bentuk energi ketika suatu materi berpindah atau bergerak. Lanjut kita ke energi kimia. Energi kimia adalah energi yang terkandung dalam suatu zat. Misalnya, makanan memiliki energi kimia, sehingga orang yang makan akan memiliki energi untuk beraktivitas. Contoh energi kimia lainnya adalah bensin yang mengandung energi kimia, sehingga dapat digunakan untuk menggerakkan mesin. Selanjutnya kita ke energi listrik. Energi listrik adalah energi yang dimiliki muatan listrik dan arus listrik. Nah, kalian tentunya pernah melihat peralatan listrik ini. Peralatan listrik tersebut dapat bekerja atau menyala apabila dialiri arus listrik. Nah, contohnya ketika TV, setrika, kulkas di rumah kalian itu bisa menyala apabila dialiri listrik. Dan tentunya kalian di rumah kalian ada alat seperti ini. Ini namanya adalah bar genser. Bar genser adalah alat yang digunakan untuk menghitung energi persatuan waktu. Selain itu, bar genser fungsinya adalah untuk membatasi aliran energi supaya tidak terjadi lonjakan. Sehingga ketika alat listrik ini sudah melampaui batasnya, maka bar genser akan memutus aliran listriknya. Seperti itu anak-anak. Selanjutnya kita ke energi potensial. Energi potensial dibagi menjadi energi potensial gravitasi bumi dan energi potensial elastisitas. Energi potensial gravitasi bumi adalah energi yang dimiliki suatu benda karena terletak di atas permukaan bumi. Semakin tinggi letak suatu benda di atas permukaan bumi, maka semakin besar energi potensial gravitasinya. Contohnya, ketika ada apel yang jatuh dari pohonnya. Ketika apel tersebut masih berada di pohonnya, energi potensialnya lebih tinggi dibandingkan apel yang sudah jatuh ke tanah. Karena itu tadi, semakin tinggi benda di atas permukaan bumi, maka semakin besar energi potensial gravitasinya. Selanjutnya kita ke energi potensial elastisitas. Artinya adalah energi yang tersimpan pada benda yang sedang diregangkan atau ditekan. Diregangkan contohnya adalah ketika kita menarik busur panah, dan ditekan contohnya ketika kita menekan per. Nah, itu tadi adalah contoh energi potensial gravitasi bumi dan potensial elastisitas. Selanjutnya kita ke energi kinetik. Energi kinetik adalah bentuk energi ketika suatu materi berpindah atau bergerak. Objek bergerak melakukan kerja dengan cara menggerakkan benda lain. Contohnya adalah pemain biliar menggerakkan tongkat biliar untuk mendorong bola. Selanjutnya, air yang mengalir melalui suatu bendungan akan menggerakkan turbin. Nah, contoh lain adalah ketika kalian naik sepeda. Kontraksi otot kaki akan mendorong pedal sepeda. Jadi itulah energi kinetik, contoh-contohnya. Berikutnya berbagai sumber energi anak-anak. Yang pertama ada sumber energi tak terbarukan dan sumber energi terbarukan. Sumber energi tak terbarukan contohnya adalah
Pengertiannya adalah sumber daya yang diambil dari alam, di mana proses pembentukannya membutuhkan waktu selama jutaan tahun lamanya. Sedangkan sumber energi terbarukan adalah sumber energi yang berasal dari sumber daya alam dan tidak akan habis karena terbentuk dari proses alam yang berkelanjutan. Kita ke sumber energi tak terbarukan dulu. Contohnya adalah energi hasil tambang bumi. Minyak bumi, gas, dan batu bara adalah contoh dari energi hasil tambang bumi. Minyak bumi, gas, dan batu bara juga merupakan bahan bakar fosil yang berasal dari tumbuhan dan hewan-hewan yang terkubur jutaan tahun di dalam bumi. Untuk mendapatkan minyak bumi, dilakukan penambangan atau eksploitasi ke dalam perut bumi. Jadi anak-anak perlu kalian ketahui apabila minyak bumi, gas, dan batu bara ini sudah habis, maka kita harus menantinya lagi selama jutaan tahun. Dan karena itulah energi dari hasil tambang bumi ini dinamakan sumber energi tak terbarukan karena dia bisa habis. Selanjutnya adalah energi nuklir. Energi nuklir adalah energi potensial yang terdapat pada partikel di dalam nukleus atom. Energi nuklir ini terjadi karena proses reaksi fisi dan fusi. Nah, partikel nuklir seperti proton dan neutron tidak terpecah. Akan tetapi, kumpulan tersebut memiliki massa yang lebih rendah daripada ketika berada dalam posisi terpisah. Adanya perbedaan massa ini dapat dibebaskan dalam bentuk energi panas melalui radiasi nuklir. Jadi anak-anak, untuk pabrik nuklir ini, ciri khasnya adalah cerobong yang besar-besar ini. Seperti itu. Selanjutnya kita ke sumber energi terbarukan. Contoh yang pertama adalah energi matahari. Energi matahari adalah energi yang didapat dengan mengubah energi matahari melalui peralatan tertentu menjadi energi dalam bentuk lain. Berikutnya yang kedua adalah PLTA atau pembangkit listrik tenaga air. Pembangkit listrik tenaga air adalah pembangkit yang mengandalkan energi potensial dan kinetik dari air untuk menghasilkan energi listrik. Selanjutnya adalah energi angin. Energi angin memanfaatkan tenaga angin dengan menggunakan kincir angin untuk diubah menjadi energi listrik atau bentuk energi lainnya. Selanjutnya yang terakhir adalah energi tidal. Energi tidal adalah energi yang memanfaatkan pasang surutnya air. Selanjutnya kita akan membahas lebih dalam tentang energi matahari. Energi matahari tadi adalah energi yang didapat dengan mengubah energi melalui peralatan tertentu. Dan peralatan tersebut dinamakan dengan sel surya. Baru-baru ini ada beberapa peralatan yang difungsikan dengan bahan baku sel surya. Contohnya adalah mobil sel surya atau mobil bertenaga matahari. Selanjutnya ada lagi lampu yang menggunakan tenaga matahari. Ini sudah dikembangkan di berbagai pelosok di Indonesia supaya energi lebih dapat dimanfaatkan. Selanjutnya kita ke PLTA atau pembangkit listrik tenaga air. Pembangkit listrik tenaga air adalah pembangkit yang mengandalkan energi potensial dan kinetik dari air untuk menghasilkan energi listrik. Energi listrik dibangkitkan ini disebut hidroelektrik. Komponen pembangkit listrik jenis ini adalah generator yang dihubungkan ke turbin yang digerakkan oleh energi kinetik dari air. Namun, secara luas pembangkit listrik tenaga air tidak hanya terbatas pada air dari sebuah waduk atau air terjun, melainkan juga pembangkit listrik yang menggunakan tenaga air dalam bentuk lain seperti tenaga ombak. Selanjutnya kita ke energi angin. Energi angin memanfaatkan tenaga angin dengan menggunakan kincir angin untuk diubah menjadi energi listrik atau bentuk energi lainnya. Umumnya digunakan dalam ladang angin dalam skala besar untuk menyediakan listrik di lokasi yang terisolir. Berikutnya yang terakhir ada energi tidal. Energi tidal merupakan energi yang memanfaatkan pasang surutnya air yang sering disebut juga sebagai energi pasang surut. Jika dibandingkan dengan energi angin dan energi matahari, energi tidal memiliki sejumlah keunggulan. Keunggulan tersebut antara lain memiliki aliran energi yang lebih pasti atau mudah diprediksi, lebih hemat ruang, dan tidak membutuhkan teknologi konversi yang rumit. Kelemahan energi ini adalah membutuhkan alat konversi yang andal yang mampu bertahan dengan kondisi lingkungan laut yang keras karena tingginya tingkat korosi dan kuatnya arus laut. Setelah belajar tentang bentuk-bentuk energi,
kalian akan saya beri tugas. Tugasnya adalah silahkan kalian buka buku paket kalian halaman 199. Di halaman 199 tersebut di bagian bawah ada ayo kita lakukan. Maaf, ayo kita latihan. Nah, di ayo kita latihan tersebut ada soal nomor 1 sampai 4. Silahkan kalian kerjakan dan kalian selesaikan di buku tugas kalian. Kalian jawab, kemudian jika sudah, kalian kirim ke link tugas hari ini. Jangan lupa di atas tugas kalian diberi nama, kelas, dan nomor absen. Anak-anak, untuk pembelajaran pada pagi hari ini saya cukupkan sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.